Pemirsa, kami kembali terhubung dengan Faurul Fitri Zulianti, warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Jepang, tepatnya di Niigata, salah satu wilayah terdampak gempa. Selamat sore waktu Indonesia, Faurul. Halo, selamat sore dan selamat malam dari Jepang. Baik, Faurul, kemarin Anda sudah menceritakan kondisi di lokasi Anda. Saya ingin tanyakan apakah hingga hari ini masih dirasakan adanya gempa susulan? Ya, betul sekali. Terakhir terasa di Niigata itu tadi pukul 1 siang. Kemudian juga tadi siang jam pukul 1 itu cukup kecil. Namun tadi malam sekitar pukul 2 lebih 20 di saat kami semua tertidur itu terjadi gempa. Mungkin kira-kira magnitudo 3. Jadi tiba-tiba terbangun karena ada gempa. Anda Seperti itu. sendiri saat ini di lokasi evakuasi atau masih di tempat tinggal? Saat ini di tempat tinggal. Untuk di wilayah Niigata tersendiri, semua masyarakat sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. Baik, sudah ada informasi juga mengenai rekan-rekan Anda di sana, khususnya para WNI, dan bagaimana proses evakuasi di sana, Mbak Faurul? Untuk teman-teman pelajar Indonesia yang berada di Niigata, kami tergabung dalam satu grup WhatsApp di PPI Niigata. Kurang lebih ada 60 mahasiswa yang saat ini belajar di universitas-universitas di Niigata. Untuk teman-teman yang sempat berada di pengungsian, saat ini semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing, dan saat ini kondisi juga sudah kondusif di Niigata meskipun gempa susulan masih terjadi. Baik, kalau proses evakuasi saat ini apakah masih berlangsung dari yang Anda ketahui? Untuk di Niigata karena semuanya sudah hampir semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing. Menurut informasi dari teman-teman Indonesia yang tergabung dalam grup PP Niigata, jadi saat ini sudah kembali, dan untuk warga negara Indonesia lain yang tidak tergabung dalam grup pelajar, saya kurang tahu informasinya seperti apa. Artinya kalau di Niigata sendiri bisa dikatakan aktivitas pasca gempa saat ini sudah kembali normal seluruhnya. Iya, saat ini sudah kembali normal, termasuk transportasi kereta cepat Shinkansen saat ini sudah beroperasi kembali meskipun ada keterlambatan tidak sesuai dengan jadwal seperti biasanya. Termasuk aktivitas belajar mengajar di sekolah dan universitas, apakah juga sudah kembali masuk, Faurul? Untuk saat ini di Jepang masih dalam libur di kuliah, libur kuliah, kemudian di sekolah karena libur tahun baru, jadi aktivitas sekolah dan perkuliahan memang sedang libur Iya, tahun baru. Faurul, sempat juga menjadi sorotan mengenai peringatan bencana gempa di Jepang ya. Sebenarnya seperti apa bentuk peringatan bencana atau bencana gempa di Jepang ini, seperti apa yang diterima oleh warga di sana? Untuk peringatan itu sirine di handphone yang terinstal SIM Jepang, maka dia beberapa detik sebelum gempa melanda akan berbunyi sirine sangat kencang, dan untuk seluruh seluruh HP. Kemudian kami semua di encourage atau sebelum datang ke Jepang, terutama di universitas dan juga di sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA, memang di Jepang memiliki kurikulum untuk selalu ada training mengenai evakuasi. Jadi ketika terjadi gempa bumi atau tsunami seperti ini, masyarakat lebih tenang sehingga mereka dapat menyelamatkan diri sesuai dengan apa yang selalu dipraktekkan, termasuk di universitas saya. Jadi setiap tahun kami ada evacuation drill dilakukan seperti apabila terjadi gempa atau kebakaran. Dan kami selalu memiliki emergency kit seperti ini. Ini ada helm dan juga senter di dalamnya. Jadi ketika terjadi um, emergency situation, kami langsung memakai kit yang ada, dan ke lokasi, kalau di sekolah atau di universitas ada satu gedung yang memang dijadikan sebagai tempat evakuasi. Oke. Faurul, apakah ada informasi mungkin dari jaringan pelajar WNI atau dari media Jepang seperti apa kondisi di Ishikawa yang disebut sebagai lokasi terdampak gempa terparah? Iya, untuk saat ini Ishikawa memang terparah, dan update terbaru per
hari ini jam 7 itu korban jiwanya sudah mencapai 72. Sudah bukan 62 lagi tapi sudah menjadi 72 orang dan lebih dari 300 yang luka-luka. Dan hari ini di Ishikawa karena di Jepang saat ini musim dingin, namun beberapa hari terakhir salju tidak turun dan mungkin lebih hangat, cuacanya lebih hangat sehingga yang turun air hujan, bukan bukan salju. Di Ishikawa tersendiri curah hujan sekitar 90% hari ini hujan. Jadi mungkin tim evakuasi di Ishikawa mengalami kendala karena curah hujan yang cukup tinggi hari ini. Fahrul, sepengetahuan Anda, apakah ada pelajar atau WNI yang tinggal di Ishikawa? Kemungkinan besar ada yang tinggal di Ishikawa karena Ishikawa adalah wilayah prefektur Ishikawa. Di sekitar Ishikawa ada juga Kanazawa, Universitas di Kanazawa. Jadi kemungkinan besar ada beberapa mahasiswa yang tinggal di sekitar Ishikawa atau di Kanazawa. Bisa mungkin digambarkan kepada kami prefektur Ishikawa ini seperti apa? Apakah termasuk kota-kota besar atau seperti apa, Fahrul? Prefektur Ishikawa ini berada di pinggir menghadap barat, ya. Jadi dia bersebelahan dengan Niigata, tempat saya tinggal, Niigata, kemudian Ishikawa, dan dia coastal area. Jadi dan beberapa tahun terakhir memang informasinya sudah sering gempa. Saya di sini sudah 1 tahun lebih. Hampir 1,5 tahun, dan selama kurang lebih saya tinggal di Jepang itu sudah 4 kali gempa dan pusatnya memang dari Ishikawa. Dan selama saya tinggal di sini 4 kali gempa tersebut ini memang paling besar yang saya rasakan gempanya. Baik, Fahrul, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Salam kami untuk teman-teman rekan-rekan yang berada di Jepang, tetap waspada dan jaga kesehatan. Terima kasih, Fahrul.